Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Oktaviani, absen 8 dari kelas 105. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan yang akan saya presentasikan atau yang akan saya jelaskan yaitu Kerajaan Kediri. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Mila yang telah memberikan arahan mengenai remedial sejarah. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1042 sampai dengan 1222 atau sekitar abad ke-12. Kerajaan ini tuh berawal dari pembagian wilayah yang dilakukan oleh Erlangga yang merupakan raja dari kerajaan Medang Kamulan menjadi daerah Panjalu dan Jenggala. Nah, setelah Erlangga wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Panjalu yang dimenangkan oleh Panjalu. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri yaitu yang pertama ada Sri Samarawijaya yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Kediri. Yang kedua itu ada Jayawarsa, yang ketiga itu ada Jayabaya, selanjutnya yang keempat itu ada Sarwewara, lalu yang kelima itu ada Gandhara, yang selanjutnya yang keenam yaitu Kameswara, dan yang terakhir itu oleh Raja Kertajaya. Kehidupan dan hasil ekonomi di Kerajaan Kediri yaitu berupa pertanian yang hasilnya itu berupa beras. Lalu ada pelayaran yang pelayaran itu cukup kuat, cukup tangguh, dan ada perdagangan yang hasil dagangnya itu berupa emas, perak, kayu cendana, gading, dan hasil bumi yang lainnya. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri itu dipenuhi oleh berbagai peperangan. Namun setelah masa pemerintahan oleh Jayabaya, Kerajaan Kediri ini tuh mulai memiliki banyak perubahan yang membawa Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya yang dipimpin oleh Raja Jayabaya. Kehidupan politik pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Ia menggunakan lencana kerajaan sebagai simbol yang berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang dinamakan Candra Kapala. Raja Jayabaya merupakan raja yang terkenal di Kerajaan Kediri karena membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Namun bukan hanya sebagai negara agraris, namun juga sebagai negara maritim karena adanya Panglima Angkatan Laut atau Laksamana. Selain Jayabaya, ada juga raja yang terkenal yaitu Raja Kameswara karena ia dikenal sebagai raja yang mengembangkan karya sastra Jawa. Nah, Raja Kameswara ini menikahi seorang putri dari Jenggala yang bernama Putri Candrakirana. Kisah percintaan mereka itu dituangkan dalam sebuah kitab sastra yaitu Kitab Smaradahana yang ditulis oleh Empu Darmaja. Nah, Kameswara juga disebut sebagai titisan dewa karena wajahnya yang sangat tampan. Sumber sejarah dari Kerajaan Kediri yaitu berupa prasasti. Yang pertama itu ada Prasasti Pandeglang, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Setelah selesainya masa pemerintahan oleh Raja Kameswara, digantikanlah oleh raja yang bernama Raja Kertajaya. Namun, Kerajaan Kediri di bawah pimpinan Kertajaya ini mulai tidak stabil. Nah, ada permasalahan Kertajaya dengan para Brahmana. Kertajaya ingin dianggap disembah sebagai dewa. Nah, para Brahmana merasa itu salah. Dan akhirnya si para Brahmana ini melakukan kerjasama dengan seorang akuwu atau bupati dari daerah Tumapel yang bernama Ken Arok untuk menghabisi Kertajaya. Kekalahan Kertajaya oleh Ken Arok di pertempuran di Ganter pada tahun 1222 juga menjadi akhir dari Kerajaan Kediri dan menjadi akhir dari dinasti Isyana di Jawa Timur. Itulah presentasi dari saya mengenai Kerajaan Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Kediri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.